Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Dentist Speak. Film ini telah rilis pada tanggal 7 Februari tahun 1997. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang bernama Harry yang berusaha keras meyakinkan seisi kota agar tetap waspada akibat munculnya aktivitas gunung berapi. Tetapi omongan dari Harry sama sekali tidak dipercaya oleh atasannya dan orang-orang sekitar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan suatu kota yang tengah mengalami bencana gunung meletus. Terdapat seseorang yang ahli di bidang vulkanik bernama Harry. Harry rencananya ingin pergi menuju kantornya untuk menjemput kekasih yang dicintainya. Ketika sampai di sana, Harry menyuruh Marion untuk segera masuk ke dalam mobil. Di perjalanan, batu-batu vulkanik mulai berjatuhan dari atas. Tiba-tiba sebuah batu besar menembus mobil yang mereka kendarai. Alhasil Marion terluka dan langsung meninggal di tempat. Scene kemudian berpindah pada 4 tahun setelah tragedi gunung meletus yang menimpa Harry. Harry masih bekerja sebagai ahli gunung vulkanik. Dan sekarang ia mendapatkan tugas untuk memeriksa pegunungan di sebuah kota bernama Dentist Peak. Ia mendapatkan tugas seperti itu karena munculnya aktivitas yang mencurigakan dari gunung di dekat situ. Karena diberikan tugas oleh Paul, yaitu atasannya, akhirnya Harry segera pergi ke kota tersebut. Sesampai di kota Dentist Peak, ia langsung mencari wali kota yang saat itu sedang berpidato di depan banyaknya masyarakat. Setelah selesai berpidato, akhirnya wali kota ini bertemu dengan Harry. Wali kota ini bernama Rachel. Rachel menyambut hangat kedatangan Harry. Harry rencananya ingin mengecek aktivitas gunung yang berada di kota ini. Bersama dengan kedua anak Rachel yang bernama Graham dan Lauren, Rachel langsung membawa Harry untuk berkeliling dekat kaki gunung. Setibanya di sana, Harry disambut hangat oleh nenek Rachel yang bernama Ruth. Ia sudah lama tinggal di dekat kaki gunung. Harry pun segera mengecek kondisi tanah, bebatuan, pepohonan, serta air yang berada di dekat sana. Saat Harry sedang mengecek kondisi air, Graham yang ingin berenang tiba-tiba dilarang oleh Harry. Tak lama kemudian terlihat dua mayat yang tengah terapung akibat cairan asam yang telah terkontaminasi dengan air. Harry pun langsung menelpon kantornya untuk memberikan informasi yang ia dapatkan di kota ini. Harry mengatakan bahwa terdapat aktivitas di gunung ini yang patut diwaspadai. Harry langsung menyuruh Rachel untuk memberitahu penduduk kota untuk menjauhi gunung yang sewaktu-waktu bisa meletus. Mereka pun melakukan rapat bersama wali kota untuk memutuskan hal ini. Tapi di saat yang sama, atasan Harry datang dan menyuruh mereka untuk tenang. Paul meyakinkan mereka bahwa ini adalah masalah biasa. Malam harinya di sebuah bar, Harry meyakinkan Paul bahwa gunung itu sebentar lagi akan meletus. Akan tetapi, di sini Paul belum percaya dengan kata-kata Harry karena belum adanya aktivitas yang menonjol. Keesokan harinya, Harry dan salah satu rekannya mengecek aktivitas gunung itu dengan melewati kawah gunung. Setelah itu, Harry menggunakan sebuah robot untuk mengecek aktivitas di dalam gunung. Tapi sayangnya, ketika robot itu turun, tiba-tiba robotnya menjadi mati. Alhasil, salah satu rekannya yang bernama Terry turun tangan untuk memperbaiki robot itu. Tetapi ketika sampai di bawah, gempa keras mulai terjadi yang mengakibatkan Terry tertimpa bebatuan. Harry mencoba turun untuk melihat keadaan Terry. Sayangnya, Terry mengalami luka yang cukup parah. Harry kemudian meminta bantuan helikopter untuk menjemputnya. Tak lama setelah itu helikopter pun tiba. Mereka berdua segera diangkut untuk menjauh dari kawah gunung. Setelah kejadian itu, Harry semakin yakin bahwa sebentar lagi gunung itu akan segera meletus. Ia mengalami perdebatan yang sangat panjang dengan atasannya yang masih belum percaya dengan ucapan Harry. Malam harinya saat berkunjung ke rumah Rachel, Harry sangat terkejut karena air minum di rumah itu berubah menjadi warna coklat. Harry yang mengecek hal itu akhirnya sadar bahwa itu adalah air yang telah terkontaminasi dengan cairan asam. Ketika Harry dan Rachel mengecek sumber air, Harry semakin yakin bahwa gunung itu akan segera meletus. Mengetahui hal tersebut, Harry langsung bergegas ke tempat Paul untuk menunjukkan air tersebut. Melihat bukti di depan mata, akhirnya Paul percaya dengan perkataan dari Harry. Paul menyuruh Harry untuk segera memberitahu wali kota dan segera mengevakuasi masyarakat sekitar. Keesokan paginya, pengumuman evakuasi mulai dilakukan oleh Rachel. Rachel memberitahu semua masyarakat yang berkumpul untuk segera pergi dari kota ini. Lalu Harry menjelaskan ke orang-orang bahwa aktivitas gunung itu mulai ada peningkatan. Dan tak lama setelah itu, gempa besar muncul akibat gunung yang meletus. Semua orang berhamburan ke sana kemari untuk bisa keluar dari gedung pertemuan.
Di luar, keadaan sudah semakin kacau, mulai dari gunung meletus, banyaknya bangunan yang roboh, dan jalan yang retak. Akhirnya, Rachel dan Harry segera pulang untuk mencari anak-anak Rachel. Di perjalanan semua sudah menjadi kacau, mulai dari kemacetan, jalan layang runtuh, dan orang-orang berlarian ke sana kemari. Karena macet yang sangat panjang, akhirnya memaksa mereka untuk melewati sungai. Dengan usaha yang dikeluarkan, sampailah mereka di rumah Rachel. Ketika ingin mencari Graham dan Lauren, mereka ternyata pergi ke rumah neneknya. Mengetahui hal tersebut, Rachel dan Harry langsung bergegas ke sana. Perjalanan menuju ke rumah neneknya sangatlah sulit, mulai dari bebatuan yang jatuh, asap tebal yang mengganggu penglihatan, dan masih banyak rintangan lagi. Tapi sialnya, saat menuju ke sana, jalan untuk kembali ke kota tiba-tiba tertutup oleh pohon besar. Alhasil, mereka pun tidak bisa kembali ke kota. Singkat cerita, mereka sampai di rumah neneknya. Mereka yang sedang berlindung, tiba-tiba datang lahar yang menghancurkan rumah Ruth. Dengan begitu, akhirnya mereka terpaksa untuk pergi dari situ. Karena jalan yang tidak memungkinkan, membuat mereka harus melewati sungai yang terkontaminasi dengan asam menggunakan perahu. Dengan menggunakan perahu yang terbuat dari metal, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi sayangnya, perahu yang mereka tumpangi perlahan-lahan mulai tenggelam akibat cairan asam. Karena perahu mereka akan tenggelam, si nenek yaitu Ruth rela mengorbankan dirinya terjun ke bawah untuk menarik kapal mereka agar cepat sampai di tepi sungai. Dengan pengorbanan si nenek, akhirnya si nenek tidak kuat dengan luka parah akibat cairan asam. Alhasil si nenek pun meninggal di tempat. Karena sudah tidak ada waktu lagi, akhirnya mereka bergegas mencari mobil. Ketika sudah dapat, akhirnya rintangan berat muncul lagi, di mana jalan yang mereka lalui terdapat lahar yang menghalangi. Mereka pun bersusah payah untuk menerobos lahar itu. Di tempat lain, rekan-rekan Harry tengah berusaha untuk segera pergi dari kota ini menggunakan mobil. Tapi naas, Paul tidak selamat karena jembatannya terputus. Kembali lagi ke Harry. Harry yang sedang mengendarai mobil menuju ke kantor rekan-rekannya yang berada di kota. Sesampai di sana, Harry langsung mengambil kotak berwarna kuning yang berfungsi untuk melacak keberadaannya. Jadi ketika alat itu dihidupkan, akan lebih mudah untuk orang-orang mencari keberadaan dari Harry. Setelah mengambil kotak itu, akhirnya Harry segera pergi dari situ. Di perjalanan, mereka melihat gunung itu meletus lebih keras. Asap hitam panas menghancurkan segalanya. Karena asap itu sangat cepat mengarah ke mereka, membuat Harry mengemudikan mobilnya secepat mungkin. Tetapi karena mustahil, akhirnya Harry menerobos ke sebuah tambang untuk bisa selamat dari asap hitam itu. Mereka pun segera masuk lebih dalam untuk berlindung. Lalu Harry lupa kalau alat tersebut tertinggal di dalam mobil. Alhasil ia pun langsung mencari alat itu di mobil. Tepat ketika Harry berjalan, tiba-tiba muncul gempa yang membuat bebatuan tambang menjadi runtuh dan langsung menimpa Harry. Harry mengalami patah tulang di bagian tangan. Ia pun segera untuk mengambil alat itu. Tetapi ketika sampai di dalam mobil, lagi-lagi bebatuan tambang menjadi runtuh yang membuat Harry tidak bisa keluar dari mobil. Harry yang tengah terjepit berusaha untuk menghidupkan alat tersebut agar orang lain bisa melacak keberadaannya. Dengan usahanya, akhirnya Harry berhasil menghidupkan alat tersebut. Ia pun hanya bisa menunggu orang lain menemukannya. 2 hari kemudian, salah satu rekannya yang bernama Terry mendapatkan sinyal dari alat yang dihidupkan oleh Harry. Mengetahui hal tersebut, Terry dan kawan-kawan langsung mengerahkan bantuan untuk mencari Harry di tambang. Para penyelamat mencoba mengeluarkan Harry yang terhimpit bebatuan. Setelah berjuang sekian lama, para penyelamat akhirnya bisa menyelamatkan Harry, Rachel, dan anak-anak berkat bantuan dari alat tersebut. Mereka pun segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.